segmen kedua ini. Yang pertama, maka saya ingin tanya, ini kan Mbak Dian tadi kan sangat positif ya. Tidak pernah, tidak ingin, tidak masuk gitu ya. Karena ketemu banyak orang, social network gitu kan. Tapi pasti ada tantangan gitu Mbak Dian. Boleh nggak cerita apa sih tantangan selama Mbak Dian sebagai pengemudi? Perempuan ya, bukan pengemudi aja, pengemudi perempuan. Apa Mbak kira-kira? Oke, baik, Pak. Kalau untuk tantangan sendiri sih, paling kayak kalau dari Dian sih yang lebih, karena Dian belum tahu banyak jalan sih. Paling mapping aja sih. Ibu-ibu kan mapping tuh kurang terlalu oke ya sama daya ingat. Untuk misalnya dia harus 3-4 kali balik baru bisa hafal jalanan untuk menuju ke, misalnya nih, dia mau ke Halim atau ke Cawang gitu. Nah, tolnya itu kan ada banyak ya, kalau keluar dari Cawang itu ada yang tol Jor, tol Cikampek gitu-gitu. Nah, itu dia kalau nembus-nembus keluar dari tol itu langsung bingung gitu. Nah, tapi dari situ dia belajar gitu. Misalnya hari ini dia kesasar, besoknya dia nggak kapok, ulangin lagi gitu. Kalau ketemu tantangan kayak gitu tuh, dia besok ulangin lagi. Kenapa ya kemarin lewat situ kok tembusannya ke sini? Pas dia ulangin lagi kok tembusannya tahu-tahu ke ke Rawamangun kayak gitu-gitu. Apa tantangan gitu buat Dian. Hanya itu sih tantangannya. Nah, adapun finance itu ya kayak dari segi setoran dan lain sebagainya. Kalau itu sih Dian merasa bahwa gini, di setiap pekerjaan itu pasti kita tuh nggak selalu mendapatkan sesuatu yang baik gitu atau buruk. Terus itu kan enggak ya gitu. Jadi ya banyak bersyukur aja gitu. Hatinya tuh legowo, ditata hatinya, jangan gemerungsung gitu. Kadang ada penumpang itu naik, Bu, dari Gandaria City nyebrang aja, kan itu cuma 9.600 gitu kan. Ibu, tapi saya hanya dekat gitu. Oh, nggak apa-apa Ibu gitu. Padahal di Gandaria City itu kan ngantri pangkalannya hampir 1 jam gitu kan, mengular begitu. Begitu sampai di lobi, eh, tamunya hanya 9.600 tapi dia bersyukur gitu. Oh, tidak apa-apa Ibu, naik aja, nggak apa-apa ya Mbak, saya hanya deket, nggak apa-apa. Karena bagi dia jauh deket itu tuh itu bukan sebuah ukuran apa ya, maksudnya rezeki itu bukan hanya dari uang saja gitu loh. Buat teman-teman semuanya, rezeki itu ya macam-macam bentuknya. Ketemu orang yang baik, ketemu customer yang ramah, kemudian kita sehat. Rizki nikmat yang paling utama sih menurut Dian adalah sehat ya. Dengan sehat itu Dian bisa nginjek pedal, bisa nginjek rem kayak gitu. Jadi itu bukan tantangan buat Dian. Kalau hanya hanya setoran itu klasik lah ya gitu. Let's say kalian jualan aja gitu. Kayak dia nih, Dian kan dulu dagang nasi sama dagang tahu. Kalau misalnya dia ngeluh, ah capek fisik banget kerja jadi supir taksi. Dian bilang enggak lah, semua itu sama. Waktu dia jualan tahu itu pagi-pagi dia belanja daging, belanja bawang, belanja tahu. Itu transportasi berangkatnya. Kemudian pulang bawa tentengan banyak banget. Begitu nyampe rumah kan tentengannya nggak mungkin didiemin. Diiris-iris, diulek-ulek, digoreng, direbus, dikukus. Habis itu cucian piringnya sebanyak itu, cucian kotornya belum kita punya cucian di rumah gitu ya, belum anak, belum ini, terus nggak nyampe di situ, barang yang udah jadi itu kan harus kita jual, kita jajakan gitu kan. Setelah kita jajakan, kadang laku, kadang enggak, kadang-kadang hoki, kadang-kadang nggak dibeli orang, kadang-kadang basi karena nggak ada yang beli. Kan kita jadi, ya itu semua harus disyukuri proses itu gitu. Habis itu, habis kita jual, setelah laku, lalu selesai sampai di situ ya enggak, dipisahin keuntungan sama keuntungannya sama modal, kemudian kita belanjakan lagi gitu terus menerus sampai kapan. Ya kehidupan ya kayak gitu, nggak bisa kalau misalnya cuma sekali bermain aja gitu, jadi pemain cuma sekali aja ya nggak bisa, besoknya konsisten lagi gitu, pasti menemukanlah jalannya gitu. Kalau misalnya baru hari itu sepi, yang naik cuma 1-2 orang, terus mentalnya tuh langsung breakdown gitu, langsung broke up, hancur, langsung udahlah narik sepi.
udahlah gue ntar aja mau lebaran aja nariknya. Ya nggak kayak gitu dong. Semua itu dilihat konsistensi. Perusahaan juga akan melihat gitu. Kalau kalian setiap hari masuk, rajin, tekun tuh orang lebih lihat kalian tekun gitu daripada sekali sekali dua kali. Itu tuh mempengaruhi apa ya? Ibaratnya absensi. Kita sekolah aja bu guru mau ngasih nilai. Ini anak sebenarnya nggak naik kelas, tapi karena dia anaknya tekun, rajin, nggak pernah bolos, pasti bu guru kasih nilai lebih gitu. Ada nilai kelebihan gitu loh. Jadi ya konsisten, tekun, dan jangan banyak ngeluh, dersulo gitu. Gemerungsung hatinya itu ditata yang baik, apa ya, selalu ikhlas gitu. Jadi jangan cemberut gitu. Dagangan gak laku. Akhlak ya, lebih kepada akhlak yang mulia. Kalau misalnya kita hanya seorang supir taksi tapi akhlak kita nggak baik, ya nggak usah jadi supir taksi gitu loh. Jadi tukang tahu kek, mau jadi pedagang punya restoran. Kalau kalian akhlaknya buruk, siapa yang mau datang, siapa yang mau beli gitu. Jadi good attitude ya kalau misalnya kalian ngerasa sepi, ngerasa itu, aduh ini kok kayaknya setorannya gini, jangan jangan menyerah sampai di situ, semangat, pasti ada lagi. Hatinya tuh ditata gitu. Hati yang senang, riang, gembira dan selalu bahagia tuh vibes positifnya tuh ada. Nanti ketemu deh. Dia tuh sering banget sampai sore ketemu trip-trip pendek. Tapi dia syukuri aja. Dia juga posting kok kemarin. 10.000, 20.000. Enggak, dia nggak pernah ngeluh ya. Biasa aja. Namanya orang hidup itu up and down itu biasa. Semua manusia mengalaminya gitu. Jadi buat yang teman-teman semuanya yang semua pekerjaan ya harus semangat. Jangan mudah patah mental. Mentalnya jangan begitu kalah nyalahin orang. Ini yang kalah pasti yang salah tanahnya nih, yang salah taksinya nih, yang salah sampai ada yang bilang kayaknya taksinya dia tuh taksi ini deh. Beda sendiri tuh, kenapa dia bisa gacor bahasanya gitu kalau di pengemudi. Dan bilang, ya alatnya mau bambu kayak mau cuman alat kita perang kita cuman pakai bambu mau cuman hanya pakai rotan. Tapi kalau kita memiliki daya juang yang tinggi, kemudian kita itu penuh dengan keyakinan bahwa kita mampu melewatinya, itu semua akan bisa dilewati gitu loh. Jadi ya tidak ada keluhan ataupun ibaratnya tantangan lah gitu. Itu hal biasa ya, klasik up and down itu biasa. Jadi itu sih Pak. Oke, wah luar biasa nih advice dari seorang pengemudi perempuan. Ini pengemudi pria harus banyak dengerin nih. Ya, tadi saya tergelitik tuh, jangan-jangan yang jarak pendek itu Pak Budi ya, karena Pak Budi itu rumah Gandaria City tuh. Dan dari sisi ke depan. Depan. Mbak Dian, saya ingin tahu lebih spesifik ya soal tantangan, karena ini di segmen tantangan. Boleh nggak? Ada nggak Mbak Dian? Kan tadi tadi Mbak Dian sih sudah mengklasifikasikan bahwa penumpang Mbak Dian itu ada kelas tertentu. Tapi ada nggak yang bandel, yang nakal, yang goda-goda gitu Mbak Dian? Itu biasanya yang ingin kita tahu gitu ya Mbak Dian. Oke. Untuk klasifikasi seperti jenis-jenis customer ya atau penumpang yang kayak mungkin mereka catcalling atau flirting itu enggak sama sekali nggak ada. Hmm. Kenapa? Karena di taksi kami tuh kami kan selalu apa ya senyum, sapa, salam. Mereka sepertinya sudah sungkan ya Pak. Dan ini kan penumpangnya itu rata-rata corporate Pak. Mereka Hmm. tuh tahu tahu etika dalam perjalanan, tahu adab gitu loh Pak. Iya. Rata-rata ya yang dia hadapi. Gak tahu kalau teman-teman pengemudi wanita lainnya, tapi dia lihat para teman-teman pengemudi ada yang 8 tahun, 10 tahun. Tentunya pasti mereka safety sih Pak. Karena nggak ada kita digodain gitu ya, di taksi ini ya Pak gitu. Atau dipegang-pegang, atau mungkin mereka mulutnya ngomongnya gitu. Enggak, belum pernah kayak misalnya dia datang duduk, terus dia bilang, Mbak, misalnya let's say dia ngomong eh, yuk kita check in yuk misalnya gitu ya bahasa-bahasa kayak yang sering dia lihat gitu ya di sosial media terhadap
eh, public transportasi lainnya yang lagi viral itu kan. Nggak ada sih, belum pernah. Alhamdulillah ya, karena mereka juga takut. Kan kalau order di taksi ini tuh kan, kalau by aplikasi tuh database-nya tuh ini banget, data perusahaan. Rata-rata mereka kan menggunakan perusahaan. Ya, dia bisa komplain lah mereka. Kalau dia komplain ke perusahaan, mereka juga takut gitu. Atau penumpang-penumpang yang hailing street di pinggir jalan gitu ya. Itu Hmm. juga enggak sih. Rata-rata mereka eh, orang sibuk aja gitu, Pak. Dari sini mau ke sini, mau ke sini gitu. Nggak ada, nggak ada. Nggak usah jauh-jauh lah, dia kan punya sosial media gitu ya. Di sosial media banyak yang iseng-iseng, nah itu baru. Karena dia banyak ya segmennya. Tapi kalau di taksi ini tuh bener-bener dia tuh terjaga banget gitu. Apa yang dia yakini dan apa yang dia yakini bahwa dia akan safety tuh bener-bener dikabulkan. Tuhan kabulkan banget. Gak pernah dia disenggol-senggol apa ada yang cat catcalling, flirting atau dia lirik-lirik gitu. Enggak sih Pak. Alhamdulillah beneran. Dia bilang buat mau jadi pengemudi wanita aman ya di sini safety. Karena kita tuh juga ada pembina-pembinanya yang ngerip ini dia tuh dicek terus di apa monitor gitu Pak. Hmm. Wah, Silakan Pak Budi. ya luar biasa. Maksudnya, ya tentu aja kan setiap apa banyak orang ya di jalan kita nggak pernah tahu ya, walaupun kita nggak pernah berpikir negatif ya. Tapi alhamdulillah kalau memang seperti itu artinya pelanggan Bluebird sudah tersaring ya. Karena memang naik taksi itu ya nggak murah juga untuk kalangan tertentu ya. Nah, Betul. jadi keinginan tahuan kami ada begini. Kemudian kan dari pengguna taksi itu kan dari pagi sampai tengah malam, mungkin sampai pagi lagi gitu kan. Nah, Ya, sedangkan Mbak Dian juga punya 7 orang anak. Ya. Nah, apa sih persiapannya? Bagaimana membagi waktunya gitu kan? Hari-hari kan pasti berangkat misalnya subuh nih atau setelah subuh gitu ya. Oh, jalan sampai malam itu kan butuh persiapan ya. Kemudian iya, juga dengan 7 orang anak ini kan perlu bagi waktu. iya. Bagaimana nih resepnya, Mbak Dian? Oke, baik. Untuk time management itu Dian juga masih banyak belajar karena Dian juga ibu muda juga belum terlalu banyak pengalaman. Yang pasti dalam hari-hari itu Dian eh, kalau untuk mensiasati waktu itu Dian kalau kalau untuk rutinitas ya dari day to day-nya untuk eh, working hours-nya itu Dian dimulai dari eh, jam 2 dini hari gitu. Nah, kita tuh mulai absen itu kalau untuk kru kru pagi itu di jam 2.45 dini hari gitu. Biasanya tuh kalau misalnya kita absen itu jam-jam 3 keluar tuh orang ke bandara segala macam banyak banyak nganter-nganter ke bandara di jam segitu. Kenapa? Makanya safety banget gitu. Ada apa ada banyak kalau pesan itu ada banyak gitu yang tersedia gitu. Karena ya itu kami ada yang kru malam dan ada yang kru pagi gitu. Jadi kalau yang kru malamnya mungkin sudah tertidur, kru pagi itu udah ready, udah fresh, udah mandi gitu kan. Nah, kenapa sih dia lebih senang kru pagi? Karena sesungguhnya kalau dari secara parenting ya, kan dia kan umat muslim ya gitu. Mungkin di umat lainnya juga ada doa malam gitu. Nah, dia tuh merutinkan kalau di kami tuh namanya sholat tahajud. Nah, itu kan sepertiga malam terakhir itu kan ibaratnya doanya tuh kan mustajab gitu, hening, sepi. Dikala orang-orang tertidur pulas, kami bangun untuk berdoa dan meminta gitu. Nah, tuh dia suruh anak-anak tulis di balik tembok itu, di balik pintu, apa wishlist kalian gitu. Nah, mereka kan nulis tuh satu persatu. Nah, itu dia suruh ulang di jam segitu. Mengajarkan ke anak-anak bahwa ya sebelum bekerja, sebelum nanti sekolah, sebelum beraktivitas, supaya kalau nanti mereka tua mereka ingat terus bahwa paling utama itu adalah kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan kita berdoa meminta hal itu minta di jam itu gitu itu golden hour menurut dia gitu semua anak-anak dibangunin ditertibkan gitu ya ditertibkan dibangun sepertiga malam itu tahajud untuk meminta karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu jadi Tuhan pasti akan beri gitu ya
kalau kalian mau meminta gitu. Masalahnya ini udah nggak punya, males juga mintanya gitu. Karena itu harus semangat dan rajin gitu. Kadang ya, kadang juga kalau misalnya ada yang nggak kebangun atau mungkin skip dia kecapean tuh ada. Tapi ya jangan terus-terusan di apa ya, eh, dipaksakan gitu. Segala sesuatunya itu harus dipaksakan gitu. Maksudnya dalam hal ibadah ya, ibadah kalau tidak dipaksakan tuh nggak akan jadi ibadah gitu. Akan jadinya males gitu. Apa ya, bules gitu. Jadi ya udah dipaksakan gitu. Pagi-pagi tuh udah bangun doa gitu. Walaupun mereka bisa tidur lagi, tapi dibiasakan aja gitu bangun jam segitu untuk berdoa gitu kan. Dia nggak selamanya ada sama anak-anak kan gitu. Jadi itu yang hanya dia bisa bagi waktunya. Itu udah diawali dengan itu aja dulu. Nanti habis itu mah ya udah apa kata hari itu gitu. Kalau misalnya anak-anak lagi pengen belajar ini, anak-anak itu kan dunia bermain ya. Kadang jam segitu lagi main lagi nangkep belalang, nangkep kupu-kupu. Masa dia suruh belajar? Ya biarin aja mereka. Mereka kan nangkep kupu-kupu sama belalang juga belajar gitu. Jadi ada tugas misalnya satu hari satu kali aja kasih tugas. Tugas yang paling penting tuh ya melatih motorik nulis. Coba lihat tulisannya makin hari makin bagus nggak gitu kan. Dikasih buku, beli buku yang gambarnya yang karakter yang dia suka supaya dia semangat nulisnya. Terus kita kalau dia nggak sempet gitu, dia stempel gitu tanda tangannya itu stempel atau stiker gitu. Titip juga sama kakak nanti foto ya gitu. Jadi ya kegiatannya itu dia bikin sendiri sih gitu, nggak ngikutin orang lain ya, sesuai dengan karena kan dia anaknya 7, nggak seperti orang pada umumnya ya, jadi dia juga punya schedule yang nggak pada umumnya gitu. Itu aja yang paling penting itu terus ya dirutinkan ibadahnya gitu supaya mereka tuh tertib sendiri, mandiri. Mandiri tuh bukan mandi sendiri, tapi mandiri tuh mandiri terhadap dirinya tanpa harus disuruh ibadah, dia jalan sendiri. Tanpa disuruh harus berzikir atau membaca Al-Quran, ya kan? Atau misalnya di agama-agama yang lainnya gitu. Ya dia sudah terbiasa dengan pola asuh kita gitu. Ya jangan jangan terpaku sama ini ya, cuman ini kan Dian ya versi Dian gitu. Ya kalau Dian gitu diawali di pagi hari. Semua orang harus bangun pagi-pagi harus bangun. Bangun gak boleh tidur, bangun. Dia kalau misalnya pagi-pagi tuh ya bangun pagi-pagi kayak gitu. Sambut pagi gitu walaupun males. Nah, itu nanti kadang-kadang mereka dia suruh panas-panasan, main lempar tangkap kayak gitu. Kan kalau yang udah gede itu udah agak males keluar. Nah itu dia bilang, Mbak, ya Mbak, gitu, adiknya dilatih gitu lempar tangkap gitu aja. Ya simpel-simpel aja Pak, gak banyak, cuman hanya gitu-gitu aja. Wah, terima kasih nih ceritanya Mbak Dian luar biasa. Saya menangkapnya Mbak Dian bukan hanya bekerja, tapi bisa membagi waktu dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya, kan apalagi ini menjadi luar biasa karena Mbak Dian itu single mom, luar biasa.